Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fania Amanda Viara, biasa dipanggil Viara. NIMku 422241029. Aku dari kelas Par 1. Di sini aku mau mengerjakan tugas UTS mata kuliah Pemahaman Lintas Budaya tentang enkulturasi dan sosialisasi kebudayaan. Jadi di setiap komunitas dikenal adanya sosialisasi dan enkulturasi. Enkulturasi sendiri dapat diartikan sebagai proses seseorang mempelajari dan menyesuaikan diri, baik dari pemikirannya maupun sikap penyikapannya terhadap adat istiadat, norma, tata nilai, sistem sosial, dan juga aturan yang berlaku dalam budayanya tersebut. Jadi jika seseorang yang awalnya hanya meniru, lalu dengan adanya perkembangan hidupnya, dia membaca, dia memahami, lalu dia menghayati, lama-kelamaan kan akan menjadi pola tindakan atau kebiasaan. Nah, ini tuh sering diartikan sebagai sosialisasi kebudayaan, terutama kaitannya dengan pewarisan budaya atau transformasi budaya. Sosialisasi merupakan pengenalan seseorang dengan lingkungan sosial dan masyarakatnya, sedangkan enkulturasi yaitu proses pengenalan seseorang dengan budaya atau kebudayaan yang berlaku dalam masyarakatnya. Keduanya adalah sesuatu yang sama dan menyatu. Jadi apa yang diajarkan dalam sosialisasi juga diajarkan dalam enkulturasi. Nah, di sini aku akan menceritakan tentang enkulturasi dan sosialisasi budaya, apa yang terjadi dalam keluargaku. Aku sendiri lahir dan besar di Surabaya, tapi darah Jawa itu masih sangat kental karena ayahku berasal dari Blitar. Keluarga pihak ayahku tuh masih memegang erat tradisi dan budaya Jawa. Jadi meskipun aku tinggal di kota besar, aku tumbuh dengan nilai-nilai dan kebiasaan Jawa yang masih sangat kental. Salah satu tradisi yang paling berkesan buat aku adalah setiap malam 1 Suro atau 1 Muharram, tahun baru Islam. Di malam itu kami sekeluarga pasti pulang ke Blitar untuk mengikuti acara genduren. Jadi buat yang belum tahu, genduren itu semacam syukuran atau doa bersama yang biasanya diisi dengan tahlilan, makan bersama, dan mendoakan leluhur atau ahli kubur. Jadi ini jadi momen yang sangat sakral dan hangat karena seluruh keluarga besar berkumpul di rumah kakek dan nenek, bahkan yang dari luar kota pun diusahain datang, termasuk aku dan juga keluargaku. Tapi nggak cuma keluarga aja yang datang, tetangga sekitar juga datang. Jadi suasana rumah tuh ramai, banyak makanan tradisional yang disiapkan seperti tumpeng, terus jenang, jajanan pasar lainnya juga. Dari kecil aku sendiri udah terbiasa bantuin tante, bude, dan juga nenek di dapur buat nyiapin nasi tumpeng dan nyusun-nyusun lauknya. Buat aku pribadi ini bukan cuma soal makan bersama, tapi juga belajar untuk berbagi, menghormati orang tua, dan juga menjaga hubungan dengan keluarga besar. Nah, biasanya setelah genduren selesai itu suasana di rumah belum sepi. Beberapa orang, baik kerabat jauh ataupun orang luar yang bukan termasuk keluarga, itu datang ke rumah untuk bertemu sama kakek aku. Biasanya mereka belajar tentang kehidupan, atau ada juga yang disebut kayak ngalap berkah, belajar ilmu juga dari beliau. Kakek aku memang dikenal sebagai orang yang punya ilmu dan pemahaman spiritual yang kuat. Ini bukan berarti kakek aku dukun ya, bukan. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ini lebih ke arah wejangan hidup, laku spiritual, dan cara menjaga diri secara batinnya. Buatku hal seperti ini adalah bagian dari proses enkulturasi, di mana aku belajar dan menyerap nilai budaya secara alami dari lingkungan tempat aku tumbuh. Dari kecil juga aku diajari untuk menghormati orang yang lebih tua, jaga sopan santun dalam berbicara, dan juga menghargai tradisi. Bahkan hal-hal kecil seperti cara duduk, cara memberikan sesuatu dengan tangan kanan, atau cara menyapa orang pun sangat diperhatikan dalam budaya Jawa. Proses ini juga termasuk dalam sosialisasi, karena aku gak hanya belajar dari keluarga, tapi juga dari lingkungan sekitar saat di Blitar. Contoh nih, seperti saat aku di sana di Blitar, aku banyak berinteraksi dengan saudara-saudara aku, dari yang lebih tua ataupun yang masih kecil, bahkan juga dengan tetangga-tetangga. Jadi aku belajar untuk mendengar, memahami, dan menghargai pandangan orang lain. Itu juga yang bikin aku sadar bahwa budaya tuh bukan cuma tentang pakaian ataupun upacara adat, tapi juga tentang cara kita hidup dan berinteraksi setiap harinya. Ada tradisi lain yang aku ingat itu ketika hari-hari besar kayak tingkepan, syukuran 7 bulan kehamilan, atau mitoni. Kalau tingkepan kan syukuran 7 bulan kehamilan, jadi waktu si ibu lagi hamil. Kalau mitoni itu setelah bayinya lahir, jadi 7 bulan waktu
usia si bayi ini udah 7 bulan. Nah, itu biasanya diiringi dengan doa dan simbolisasi lewat makanan dan air bunga. Nah, semua itu punya makna sendiri. Dari setiap elemen yang disiapkan tuh punya filosofi kehidupan, punya maknanya sendiri-sendiri. Dari situ aku belajar bahwa budaya Jawa itu penuh makna dan mengajarkan kita untuk hidup dengan seimbang antara lahir dan batin. Kadang teman-teman aku di Surabaya tuh suka bingung dan heran kenapa aku masih ikut tradisi-tradisi seperti itu, karena menurut mereka itu kan kayak kuno dan ketinggalan zaman gitu. Tapi menurut aku justru itu yang bikin aku punya identitas kuat di tengah dunia yang modern seperti sekarang. Punya akar budaya itu penting banget. Kita bisa maju tapi tetap punya pegangan yang bikin kita nggak gampang goyah. Jadi bisa dibilang proses enkulturasi dan sosialisasi yang aku alami membentuk aku jadi seperti sekarang. Aku jadi lebih peka terhadap budaya, lebih menghargai nilai-nilai kehidupan, dan juga lebih terbuka sama perbedaan. Aku bangga bisa jadi bagian dari keluarga Jawa yang tetap menjaga tradisinya. Sekian cerita dari aku tentang budaya dan proses pembelajaran hidupku. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kalian juga bisa bangga dengan budaya kalian masing-masing. Bye-bye.